Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Ramadianto. Saya dari kelas Malam semester 6 dengan NIM 17.100.3180.2037. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yakni dengan judul Penerapan Data Mining dalam mengelompokkan kunjungan servis laptop dengan Cummins di CV Multicom Service Pekanbaru. Nah, tugas ini saya ajukan sebagai tugas atau sebagai syarat UTS untuk mata kuliah Project 1 pada program studi Teknik Informatika. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis hingga penulis selalu dapat merasakan segala nikmatnya sehingga mampu menyelesaikan tugas proposal skripsi yang berjudul Penerapan Data Mining pada pengelompokan kunjungan servis dengan Cummins di CV Multicom Service Pekanbaru. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Tugas proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Project 1 semester 6 di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer AMIK Riau. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam penyusunan proposal skripsi ini, diantaranya yaitu kepada Bapak Gunadi MKom selaku dosen pembimbing mata kuliah Project 1. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman program studi Teknik Informatika, khususnya angkatan saya yaitu angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan serta motivasinya, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam penyelesaian tugas proposal ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan untuk pendahuluan bab 1 ini, yaitu pendahuluannya. Data mining itu merupakan proses untuk mendapatkan informasi dari basis data yang besar dengan cara penggalian atau penyaringan data dengan memanfaatkan kumpulan data. Jadi data mining itu misalkan kalau sesuai studi kasus saya, yaitu di CV Multicom Service Pekanbaru, prosesnya yaitu dengan mengumpulkan semua nota-nota kunjungan masuk, misalkan nota servis, misalkan servis laptop, kan tiap hari pastinya ada masuk nota-nota servis laptop masuk tiap hari kan, dan dalam sebulan itu pastinya ada puluhan atau hingga ratusan. Nah, data-data tersebut kan seharusnya dapat kita olah menjadi data yang informatif, yang bermanfaat. Nah, dalam pengolahan itulah disebut dengan data mining. Nah, dalam data mining ini kita menggunakan algoritma Cummins untuk penyusunannya. Untuk penyusunan dari data-data tersebut kita rapikan, kita kelompokkan masing-masing data tersebut sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, misalkan dalam masalah ini saya selaku penulis yaitu mengumpulkan data-data servis tersebut ke dalam beberapa kelompok. Misalkan dalam kelompok yang pertama itu berdasarkan kerusakannya. Misalkan kerusakan misalnya ada laptop dengan kerusakan harddisknya gitu. Nah, dari sekian banyak data selama 1 tahun itu kita kumpulkan menjadi satu, kita seleksi masing-masing data tersebut, kita kumpulkan yang kerusakannya yaitu harddisk, masalah harddisk tersebut yang telah disebutkan tadi kan, masalah harddisk tersebut. Atau kita kumpulkan data tersebut misalkan berdasarkan tipe atau merek laptopnya. Nah, jadi umpamanya yang masuk misalkan merek Toshiba, itu kita kumpulkan jadi satu. Untuk merek Toshiba semua kita kumpulkan, kita satukan data tersebut menjadi satu sehingga menjadi informatif. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu ketika kita misalkan ada masuk laptop merek Toshiba, kerusakannya misalkan harddisk.
Nah, kita cek data yang kita kumpulkan tadi, yang kita data mining tadi itu, kita cek apakah data di situ apakah pernah dulu laptop dengan merek Toshiba dengan kerusakan hard disk. Nah, solusinya apa dulu itu masalahnya gitu. Solusi dari permasalahan tadi itu apa gitu. Nah, dari situ kita mendapatkan informasi sehingga bermanfaat untuk kita, yaitu data yang kita dapat tadi itu kan itu menginformasikan kerusakannya ini dan penyelesaiannya ini, sehingga kita tidak perlu mencari dari awal lagi kerusakan ini, kerusakan hard disk tadi kita nggak perlu mencari dari awal lagi karena ada di situ kan solusinya ini nih. Jadi kita kerjakan sesuai dengan yang data yang kita dapat tadi itu. Misalkan hard disk, kerusakannya hard disk, solusinya diperbaiki bad sektornya. Nah, dalam tahap itu kita dapat informasi bahwa cara penyelesaian masalah hard disk itu yaitu dengan cara perbaikan back sektornya. Misalkan tidak berhasil, kita cek lagi data tersebut, apalagi solusi penyelesaiannya. Misalkan penyelesaiannya yang lain yaitu perbaikan disk atau piringan hard disk tersebut. Nah, kita kerjakan juga masalah itu juga. Kita kerjakan pengerjaan sesuai dengan data yang kita dapat tadi. Misalkan pengerjaan semua sudah kita lakukan cuman tidak berhasil, otomatis kan ini menjadi data baru. Kita mencari kerusakan itu solusinya apa? Nah, data itu kita masukkan ke database lagi, sehingga menjadi solusi lagi. Itulah manfaatnya. Selanjutnya yaitu misalkan pelanggannya. Pelanggan ini dulu pernah mengalami kerusakan apa? Pelanggan ini misalkan dulu pernah mengalami rusak LCD-nya. Nah, itu kita kumpulkan sehingga waktu dia cek kembali ke Multicom, dulu pernah perbaikan LCD atau belum? Dulu pernah ganti LCD atau belum? Itu kita tahu datanya tersebut dari data mining yang kita dapatkan tadi. Nah, berikut ini adalah rumus dari algoritma K-means itu, yaitu dengan cara nih, titik dokumen itu P dan Q-nya itu data record sama data centroidnya, data tengahnya itu sama dengan akar dari sigma J sama dengan 1 hingga P XJ kali P kurang XJ kali Q kuadrat. Itulah data yang kita dapatkan dari K-means. Itu yang akan kita terapkan di sistem kita dan akan rencana di sini akan kita aplikasikan ke dalam program Android. Selanjutnya, nah, jarak terpendek antara centroid dengan dokumen menentukan posisi klaster suatu dokumen. Adapun rumus iterasinya lainnya yaitu didefinisikan sebagai berikut. Misalkan C1 CI ini kan sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya dibagi dengan sigma X-nya. Nah, X1 itu apa? Yaitu nilai data record ke-1. Kita masukkan record ke-1-nya. Misalkan masalah ini, kita recordkan ke-1. Kemudian tambahkan lagi dengan record kedua, tambahkan lagi dengan kerusakan ini. Sehingga jumlah dari atas ini kita bagikan dengan sigma X, jumlah data recordnya. Misalkan kita dapat datanya misalkan 50 data. Kita bagikan dengan sigma X-nya nih, jumlah data recordnya nih. Berarti nilai yang di atas ini kita bagi dengan 50. Nah, berikut ini adalah tinjauan pustaka kami sebagai penulis. Untuk literatur reviewnya di sini saya mendapatkan yang pertama yaitu dengan judul penerapan data mining dalam mengelompokkan kunjungan wisatawan ke objek wisata unggulan di Provinsi Jakarta dengan K-means. Ini diterbitkan di jurnal nasional. Nama proceedingnya atau jurnalnya yaitu JISKA atau Jurnal Informatika Sunan Kalijaga. Tahun diterbitkannya yaitu 2018. Autorsnya atau penulisnya yaitu Linda Maulida. Hasil review saya, berdasarkan hasil yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa data mining dengan algoritma K-means dapat mengelompokkan kunjungan wisatawan berdasarkan objek wisata unggulan dari yang terbaik hingga yang biasa saja. Nah, seluruh data objek-objek wisata itu kita kumpulkan menjadi satu. Mana yang paling banyak diminati, dan mana yang tidak gitu. Nah, jadi kita dapat menyarankan ke wisatawan asing yang masuk itu
inilah tempat wisata yang sering dikunjungi dan ini yang jarang dikunjungi. Kita dapat tahu informasinya seperti itu. Itu karena menerapkan data mining dengan algoritma K-means clustering itu. Dalam kasus jurnal ini yang diterbitkan oleh jurnal nasional dengan penulis Linda Maulida ini, pada penggunaan penerapan data mining, yaitu di kasus ini adalah untuk mengelompokkan wisatawan ke dalam beberapa kelompok. Sedangkan yang saya buat adalah data kunjungan servis yang dapat diakses melalui Android. Jadi kita dapat mengakses data-data tersebut melalui Android. Jadi kita pengecekan misalkan kerusakan dengan kerusakan ini, kita bisa akses dari Android tersebut. Untuk input datanya mungkin kita menggunakan Excel dan akan dipublish melalui aplikasi Android. Kemudian untuk literatur review yang kedua yaitu dengan judul penerapan data mining menggunakan algoritma K-means clustering pada penerimaan mahasiswa baru untuk studi kasus Universitas Islam Indragiri. Ini diterbitkan di jurnal nasional. Nama proceedingnya atau jurnalnya yaitu Jurnal Sistemasi. Tahun diterbitkan yaitu 2018. Penulisnya yaitu Fitri Yunita. Hasil review saya, berdasarkan hasil analisa penulis dapat menyimpulkan dalam jurnal ini, jurnal yang untuk literatur review ini adalah data penerimaan mahasiswa yang terbentuk menjadi 3 klaster dengan sejumlah klaster yang berbeda yang dapat mengelompokkan calon mahasiswa berdasarkan program yang paling banyak diminati oleh masing-masing sekolah. Nah, jadi kita bisa tahu mana program studi yang paling banyak diminati oleh sekolah-sekolah tersebut. Masing-masing sekolah minati bidang studi apa, sehingga itu menjadi bahan informasi untuk kita untuk mempromosikan program studi kita ke sekolah-sekolah tersebut. Atau kita bisa menyarankan ke calon mahasiswa baru itu bahwa program studi inilah banyak yang meminati, atau bahwa program studi inilah yang kurang diminati, cuman bagus atau seharusnya lebih baik gitu kan. Kemudian temuan masalah yang akan dibahas yaitu pada pembahasan jurnal ini, data mining diterapkan untuk membagi calon mahasiswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan program studi yang paling banyak diminati masing-masing sekolah. Sehingga pembahasan saya adalah menerapkan data mining tersebut ke dalam kunjungan servis. Nah, berikut adalah untuk bab 3-nya itu metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan yaitu use case diagramnya. Nah, dalam sistem ini adalah sistemnya. Karyawan itu tugas dia yaitu input data ke dalam sistem, nota-nota servis, nota barang masuk, kunjungan masuk ke dalam suatu sistem. Namun sebelum dia menginput data tersebut, dia harus login terlebih dahulu. Dan itu berlaku untuk semuanya, untuk admin, untuk pimpinan, itu harus login dahulu karena tidak semua orang bisa mengaksesnya. Jadi untuk keamanan kita harus membutuhkan proses login terlebih dahulu. Kemudian untuk adminnya, yaitu dia dapat data-data nota yang telah diinput oleh karyawan tersebut. Kemudian data-data tersebut disaring oleh admin, kemudian dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam sistem untuk dikelompokkan dengan algoritma K-means clustering. Kemudian hasil dari pengelompokan tersebut dapat dilihat oleh pimpinan. Ini data hasil pengelompokan tersebut dapat dilihat oleh pimpinan. Dan kemudian admin membuat sebuah laporan dari hasil pengelompokan tersebut. Jadi untuk pimpinan yaitu dapat pemeriksaan data kelompok servis. Jadi pimpinan itu bisa memeriksa data servisnya semua untuk suatu saat dibutuhkan. Misalkan yang saya sebutkan tadi, misalkan ada kerusakan yang sama, itu dapat memeriksa suatu sistemnya. Nah, sistem ini akan kita terapkan di aplikasi Android sehingga mempermudah kita. Soalnya kan mengapa Android? Karena kalau kita menggunakan komputer kan kita nggak tiap waktu membawa komputer atau laptop tersebut. Itu hanya di tempat-tempat tertentu aja. Sedangkan kita kalau membawa Android itu udah pasti hampir tiap hari kita bawa, tiap jam tiap waktu kita bawa Android tersebut sehingga mempermudah kita. Misalkan dalam tempat yang terpepet, misalkan tempat rame, ada orang tanya kerusakan ini solusinya apa. Nah, kita dapat mengecek lewat Android kita cek lewat aplikasi, kita cek datanya, kita cek kerusakan ini biasanya solusinya ini. Semua terjelaskan di dalam aplikasi Android tersebut.
Selanjutnya yaitu untuk activity diagramnya, yaitu sama seperti tadi, seperti use case-nya, cuman di sini lebih terperinci lagi. Untuk karyawan yaitu menginput data nota service tersebut, kemudian adminnya memeriksa data tersebut, kemudian divalidasi. Jika sudah divalidasi akan diteruskan ke database sebagai data kunjungan service tersebut. Kemudian admin mengambil data dari database lagi, data kunjungan service tadi, untuk diproses pengelompokan ke dalam sistem. Kemudian sehingga menghasilkan suatu data pengelompokan dan akan diinput diteruskan ke database. Hasil dari pengelompokan tersebut sama adminnya ini kemudian dibuat laporan, dan laporan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan. Baiklah, mungkin sekian saja dari saya. Untuk videonya mungkin akan saya sematkan di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang baik atau kurang bagus. Mohon maaf jika mungkin ini masih banyak yang kurang. Saya menyadarinya ini masih banyak yang kurang. Mungkin saya perlu belajar lagi lebih dalam. Ini masih banyak yang kurang. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.